Kalau kita lihat, oh dikit isinya. Coba aku gigit ya. Bismillah. Ini dibanding punya kita di Indonesia, dia tuh emang gak semanis ya punya kita. Kue maltemol doyan pol. Soalnya walaupun ini tuh dipenuhi dengan adonan egg yang tebel, tapi dia nggak bikin enek. Terus yang tampilannya kayak kobokan ini sebenarnya adalah minuman. Tapi jujur yang ini gak recommended ya. Oh pasti dapet. Gak kayak di Indonesia kalau kita jam 5 sore baru datang, dapat hikmahnya doang. Ini sekarang kita dengarkan bersama-sama betapa chaosnya para pedagang di sini. Ayam pecik 5.20. Sumpah ya, di sini tuh semua pedagang pada teriak. Kalau kita berdiri ngeliatin dagangannya agak lama tuh makin diteriak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, beberapa hari lagi akan tiba hari raya Idul Fitri untuk para sahabat-sahabat, teman-teman ya pemirsa Borunaga yang beragama Islam. Jadi pasti dah ya ramai yang mempersiapkan untuk beli baju raya, baju kurung, ya kan, baju Melayu. Jadi ada juga pastinya yang mempersiapkan kue-mue yang akan dihidangkan semasa hari raya nanti. Biasanya kalau macam di Indonesia ya ada ketupat, opor ya, lontong di kampung saya ya pemirsa. Terus ada kue keringnya macam nastar ya. Kalau nastar tuh di Indonesia namanya ya, tapi kalau di Malaysia namanya tart nanas atau tart pineapple. Jadi tak kalah hebohnya jika di Malaysia ternyata kalau hari raya juga ada mempersiapkan kue-mue, kue kering macam tuh ya, dan juga ya makanan-makanan seperti rendang ya, nasi impit dan banyak lagi lah. Tapi punya cerita mengenai tart nanas ya atau nastar kalau di Indonesia. Ternyata tart nanas di Malaysia ini sangat populer. Sampai-sampai ada tiktokers Indonesia yang membuat jasa titip untuk membawa ya kue tart nanas tuh dari Malaysia ke Indonesia, sebab ramai orang Indonesia yang order pemirsa. Wah, ternyata kue kering yang dihasilkan oleh air tangan orang Malaysia ramai juga ternyata yang meminati ya. Tapi ada komentar, namanya juga netizen ya. Netizen selalu benar mengatakan kue kering tart nanas tuh yang berasal dari Malaysia katanya biasa-biasa aja gitu. Jadi apa tanggapan tiktokers ini selaku ya orang yang membuat jasa titip untuk membawa kue kering tart nanas tuh ke Indonesia? Apakah dia akan mengiyakan ya tart nanas yang dia beli dan dia akan jual ke Indonesia begitu ya? Apakah dia akan mengiyakan bahwa tart nanas Malaysia ini biasa-biasa aja, kalau begitu kan, biasa begitu. Jadi kita akan dengar lah ya pemirsa apa tanggapan dan juga responnya mengenai ya komentar netizen dari Indonesia. Salah satu netizen dari Indonesia. Jom. Enak, heran aja ada orang yang bilang gak enak, gak sedap gitu. Gak tahu deh ya. Nih, ini udah habis banyak banget karena anak-anak aku makan. Dalamnya gini guys, kalau kita lihat, oh dikit isinya. Coba aku gigit ya. Bismillah. Ini dibanding punya kita di Indonesia, dia tuh emang gak semanis ya punya kita, tapi dia tuh jenis pastry, lembut, tapi luarnya garing, dalamnya ini, nih fokus aku nih tuh lihat, dalamnya ini selainya banyak gitu loh. Jadi kalau kalian
bandingin dengan Holland lah, yang lain lah, kue raya yang lain. Ya aku nggak tahu ya, ini kayak sama dengan milk bun. Ada yang bilang biasa aja, padahal kalau aku yang coba di situ emang enak banget banget. Milk bun after you itu enak banget. Ini juga enak banget. Heran deh sama yang nyoba terus bilang biasa aja, tak sedap. Apa hanya pengen dinotis? Aduh, saya paling pantang jika orang ada meniaga lepas tuh menjatuhkan tau. Iya kalau dia ada beli, iya kalau dia pernah rasa. Ini buat tahu aja, cakap kalau kue tuh tak sedap. Saya paling suka tahu tak pemirsa, tart nenas tuh ya. Memang ya saya kan dulu lahirnya di Indonesia ya, kecil-kecil sampai umur berapa 17 tahun kan hidupnya di Indonesia ya. Jadi sewaktu hari raya itu pasti sudah merasakanlah tart nanas di Indonesia tuh macam mana. Memang ada perbezaannya pemirsa ya. Tak tahulah kalau sekarang ya, tapi kalau kita membahas mengenai tart nanas di Malaysia ini, kebanyakan ya kue kering di Malaysia ini yang saya tengok intinya itu banyak gitu. Memang di sini mengutamakan kualitas begitu ya, bukan asal jadi aja. Dan kita lihat ya packagingnya tadi tuh seperti premium ya, bukan yang biasa-biasa. Sedangkan kalau kita pergi ke minimarket biasa-biasa itu yang tak ada lah yang kue tart nanas dijual tapi ya bingkisannya atau bungkusannya atau packagingnya itu yang bukan premium, itu juga sedap. Nak mampus lah pemirsa rasanya. 12 ringgit aja begitu. Jadi kalau hari raya, time hari raya, setiap perayaan lah, saya akan beli itu tart nanas. Apalagi kalau beli dengan kawan orang Melayu begitu ya. Waduh. Itu beli dapat aja ke tangan begitu. Nggak usah lama-lama tunggunya ya, say. Sekejap aja habis. Sukanya itu intinya banyak. Jadi salutan tepungnya itu, salutan luarnya itu dia tak tebal, tipis, tapi dia lebih utama ke inti. Isinya itu tebal begitu. Jadi memang diutamakan kualitas lah ya. Jadi apa yang dikatakan kakak ini ya, kalau memang tak suka ya tak perlulah kita nak menjatuhkan bisnis orang lain gitu. Kalau memang betul lah dia beli kan. Nah, kalau tak janganlah nak hina-hina makanan, paling pantang tahu tak. Ya kan? Jadi ini ya pemirsa mengenai kue kering tart nanas. So, ada lagi nih pemirsa TikTokers Indonesia ya. Dia datang semata-mata ke Malaysia ini untuk merasakan suasana bazar Ramadan. Suasana hari puasa tuh di Malaysia tuh macam mana. Dan tidak ketinggalan dia mengambil kesempatan untuk datang ke bazar Ramadan. Sebab kita tahu ya, momen-momen di hari puasa tuh di Malaysia pasti orang akan terkejar-kejar untuk merasakan suasana bazar Ramadan. So, apa pendapat TikTokers Indonesia ini mengenai bazar Ramadan dan juga makanan-makanan yang telah dia nikmati di Malaysia ini? Seperti apa? Cium! Bela-belain ke Kuala Lumpur buat bukber. Jadi trip ke KL kali ini emang sengaja pas bulan Ramadan, karena ya emang pengen aja. Terus ada satu restoran yang menurutku rugi banget kalau kalian tuh nggak nyobain. Oh iya benar, berdoa dulu. Minimal wajib deh kalian cobain satu kali aja ke restoran. Dijamin pasti pengen balik lagi. Karena flightnya sore, jadi waktu landing kita udah jam-jam buka puasa. Jadi ya wes langsung cus mangan. Tapi ngeliat lift di stasiun MRT jadinya mampir. Anggap aja buat takjil. Iya, tepat sekali kita mau buka di Oriental Coffee. Ini kita pilih Oriental Coffee yang di dalamnya kayak LCC dan ternyata udah semantri itu. Sebenarnya ini tuh tempat makan ala-ala kopi tiam tapi make it fancy gitu loh. Mereka juga punya brand sendiri, mulai dari kopi hitam, kopi susu, teh tarik. Wes pokoknya yang biasa dijastip orang-orang tuh lah. Yang paling wajib dicoba di sini tuh egg tartnya. Wes lah pokoknya enak sampai memecahkan rekor Malaysia loh Mak. Karena di sini udah azan ya, jadi waktunya buka. Jadi di sini bukanya 7:30. Karena udah luwe banget, jadi batalnya nggak me air toh, nggak me takjil toh, tapi langsung egg tart. Ya Allah tuh emang temol doyan pol. Soalnya walaupun ini tuh di
dipenuhi dengan adonan egg yang tebel, tapi dia nggak bikin enek, lumer pol langsung meleleh di mulut, pinggirnya crunchy dan nggak terlalu manis. Wes pokoknya enak pol. Tak saranin jangan cuma pesan 1 porsi ya, langsung 2. Kurang kalau cuma seporsi. Terus yang tampilannya kayak kobokan ini sebenarnya adalah minuman. Tapi jujur yang ini gak recommended ya. Nah ini nih pemeran utamanya. Nasi lemak orientalnya coy. Ini the best nasi lemak yang pernah aku makan. Ayamnya gede, bumbunya merata meresap masuk sampai ke dalam. Nasi daun jeruknya juga gurih dan wanginya menggugah selera banget. Mau request ayam gulai atau ayam goreng juga dua-duanya enak. Telurnya pun mau matang atau setengah matang juga enak. Menurutku dari segi porsi dan rasanya ini worth it banget buat buka puasa. BTW aku masih punya banyak banget rekomendasi kuliner yang lebih affordable dan muslim friendly. Aku spill di video selanjutnya ya. Follow for more. Ikut aku yuk jalan-jalan ke pasar takjil di Malaysia. Tahu nggak sih di sini tuh jam 4 sore mataharinya masih terang banget. Jadi kalau nggak mau gosong wajib banget pakai sunscreen. Ini bisa-bisanya sunscreen habis waktu traveling. Untung feeling seorang makcik ini lumayan tepat ya. Jadi udah beli yang baru sebelum berangkat. Makcik udah pakai sunscreen ini sekitar 1 tahun yang lalu. Udah lintas negara nih sunscreen ya. Selalu makcik bawa kemana-mana. Soalnya beneran kebukti muka dan tangan ini nggak belang. Satu hal yang bikin suasana puasa di sini tuh beda banget sama di Indonesia adalah jam maghribnya di sini tuh 7:30 wah. Jadi kalau kita biasa 7:30 udah kelar terawih, di sini tuh baru berbondong-bondong cari menu buka. Terus itu pasar takjil udah ready dari jam 3. Jadi nggak ada yang namanya war-war takjil gitu. Semua pasti dapet. Nggak kayak di Indonesia kalau kita jam 5 sore baru datang, dapat hikmahnya doang. Sekarang udah jam 4 waktu Malaysia nih. Tapi masih sempat buat nge-mall. Bahkan masih sempat loh fitting baju. Gak jadi beli soalnya konsep bajunya memang semelorot itu. Emang udah nggak cocok aku tuh pakai baju lucu-lucu kayak gini. Umur segini emang cocoknya beli jus aja ya kan, smoothies baik untuk pencernaan. Tiba-tiba udah 5:30, jadi kita langsung cus ke pasar takjil. Mari kita dengarkan bersama-sama betapa chaosnya para pedagang di sini. Ayam pecik 5.20. Sumpah ya, di sini tuh semua pedagang pada teriak. Kalau kita berdiri ngeliatin dagangannya agak lama tuh makin diteriakin. Makin kita deketin tuh boothnya, makin kencang mereka teriak. Tapi sejauh ini semua makanan di sini nggak ada yang dingin sih. Semua pasti digoreng dadakan atau diangetin. Akhirnya dapat beberapa bungkusan menu, terus aku balik ke hotel deh buat buka di hotel. Selain ke pasar takjil, aku juga cobain sahur bareng warga lokal. Ceritanya aku spill di next video ya. Oh my god, tengok tadi size ayamnya cukup besar ya, macam 1 atau sebelah pehem. Example pehe kanan, pehe kiri, pehe ayam ya pemirsa. Dan porsinya juga banyak ya, so memang worth it lah. Jadi apa yang kita dengar dari TikToker cantik ini, banyak ternyata sebuah pengalaman yang dia alami semasa datang ke bazar Ramadan, pastinya di Malaysia ini ya. Keunikan di bazar Ramadan itu sebenarnya ya teriakan-teriakan dari peniaga itu pemirsa, rame. Jadi orang yang datang ke situ rasa semangat. Yang tadinya lemas ya namanya juga puasa ya, tak makan sehari mestilah lemas kan. Tetapi dengan suara sorak-sorak macam itu membangunkan semangat kita begitu. Dan lagi-lagi pujian untuk makanan yang dia beli di Malaysia, macam dessert tadi ya, egg tart tadi ya, itu dia katakan kualitinya itu tidak mengecewakan. So maknanya betul lah selama ini para YouTubers dari luar negara ya, especially dari negara Eropa begitu, sangat menyukai hidangan-hidangan yang telah disajikan di Malaysia ini. Seperti nasi lemak yang memang sudah ya menjadi pemenangnya begitu, sudah diakui di dunia bahwa nasi lemak paling sedap. Tapi ada negara yang klaim katanya nasi lemak dari tempat mereka. Bercanda. Jadi ya pemirsa, kita bisa ketahui bahwa memang di Malaysia ini sangat mengutamakan cita rasa yang memukau para pelancong atau para penikmatnya agar tidak kapok-kapok lagi datang ke Malaysia untuk mencoba makanan itu lagi ya. So memang kalau di Malaysia ini jangankan pukul 4, pukul 5.30 pun masih panas ya begitu. Tapi itulah ya namanya juga perbedaan cuaca itu memang ada di Malaysia. Sebab
Dulu kalau tak silap ya, saya ada tanya dengan subscriber saya, kenapa ya di Malaysia ini setiap rumah, dan ramai juga ternyata orang Indonesia yang membuat video untuk menanyakan kenapa setiap rumah di Malaysia ini ya ada kipas ceiling begitu, kipas baling-baling bambu begitu. Jadi maksudnya bukan baling-baling bambu, macam helikopter gitu pemirsa. Jadi memang setiap rumah ada begitu. Jadi kalau kita di Indonesia kan jarang ya. Ternyata ada seorang subscriber yang menjawab bahwa panasnya di Indonesia itu masih ada kelembapannya. Tetapi kalau di Malaysia ini memang panasnya panas kering gitu. Tetapi tetap aja ya, walaupun panas-panas tetap ramai juga yang betah tinggal di Malaysia ini. Betul tak? Itulah Truly Malaysia. Iya kan? Apa pendapat pemirsa? Silahkan tulis di section komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.